Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Azim dengan NIM 1803041007. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah hukum bisnis dengan materi HAKI, yaitu hak kekayaan intelektual. Pengertian HAKI ini adalah hak yang didapatkan dari suatu olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAKI ini adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Fungsi dan tujuan HAKI ini yaitu sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yaitu yang kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain. Lalu yang selanjutnya itu meningkatkan kompetensi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual, karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Lalu yang terakhir, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Ruang lingkup HAKI ini ada dua, yaitu yang pertama ada hak ekonomi, lalu yang kedua ada hak atas ciptaan. Yang pertama yaitu hak ekonomi, yaitu hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjaman masyarakat. Lalu yang kedua yaitu ada hak atas ciptaan, hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya. Ada beberapa dasar hukum tentang HAKI. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang hak cipta, yaitu berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Ada juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2020 tentang desain industri, berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yaitu berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Prinsip-prinsip dari HAKI ini ada 4, yaitu pertama ada prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, prinsip keadilan, prinsip sosial. Prinsip ekonomi itu yaitu memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Lalu yang kedua ada prinsip kebudayaan, yaitu meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. Lalu prinsip yang ketiga ada prinsip keadilan, yaitu memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Lalu yang keempat ada prinsip sosial, yaitu merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Ada beberapa jenis-jenis HAKI, yaitu ada desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis. Dan ada juga jenis-jenis HAKI, yaitu hak cipta, hak kekayaan industri, paten, merek. Dan berikut terkait
simbol dari haki. Baik, itulah presentasi yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata atau ada materi yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.